Kita akan belajar tentang tata nama senyawa biner. Jadi senyawa biner itu dapat tersusun atas logam dan non-logam. Bisa juga tersusun atas non-logam dengan non-logam. Untuk logam sendiri nanti ada dua jenis, yaitu yang pertama logam dengan satu jenis bilox. Dan ada juga nanti logam dengan dua jenis bilox atau lebih. Untuk logam dengan satu jenis bilox itu logam golongan 1, 2, dan 13. Contohnya, untuk logam golongan 1 itu ada Li, kemudian ada Na, ada K, itu biloxnya itu plus 1. Kalau dalam bentuk ionnya itu Li plus, kemudian Na plus, K plus, seperti itu. Kemudian untuk logam golongan 2 itu contohnya Mg, kemudian Ca, kalsium, dan Sr, kemudian Ba, itu biloxnya adalah plus 2. Kalau dalam bentuk ionnya itu bisa berupa Mg2+, kemudian Ca2+, Sr2+, Ba2+. Kemudian untuk logam golongan 13 itu contohnya adalah Al, itu biloxnya adalah plus 3. Kalau dalam bentuk ionnya itu Al3+. Kemudian untuk logam dengan bilox lebih dari 1 itu berarti logam selain golongan 1, 2, dan 13. Contohnya misalkan Fe itu biloxnya ada yang biloxnya plus 2 dan plus 3. Kalau dalam bentuk ionnya itu misalkan Fe2+ dan Fe3+. Kemudian selain Fe ada Cu, itu biloxnya plus 1 dan plus 2. Kalau dalam bentuk ionnya itu bisa berupa Cu+ dan Cu2+. Kemudian contoh lainnya misalkan Cr, itu biloxnya plus 2, plus 3, dan plus 4. Ada juga Sn, itu biloxnya plus 2 dan plus 4. Dan masih banyak lagi. Untuk yang pertama itu adalah senyawa yang tersusun atas logam dengan satu jenis bilox dan non logam.
tata namanya sebagai berikut, yaitu nama logam disebutkan terlebih dahulu, kemudian nama non logamnya, kemudian ditambah akhiran ida. Contohnya NaCl, logamnya adalah natrium, kemudian non logamnya klor tambah ida berarti klorida. Contoh lainnya Na2O, logamnya natrium, non logamnya oksigen tambah ida berarti oksida. Kemudian contoh lainnya CaCl2, logamnya adalah kalsium, non logamnya klor tambah ida klorida. Mg3N2, logamnya magnesium, non logamnya nitrogen tambah ida berarti nitrida. Kemudian ada NaBr, logamnya natrium, non logamnya brom tambah ida bromida, natrium bromida. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu senyawa yang tersusun atas logam dengan dua jenis biloks atau lebih dan non logam. Logam disebut terlebih dahulu nama logamnya, kemudian dalam kurung itu adalah biloks dalam angka Romawi. Nama non logamnya dengan akhiran ida. Contohnya FeO, itu namanya, logamnya adalah besi, kemudian biloks dari besi pada FeO ini, O itu -2 berarti Fe di sini adalah +2 berarti biloks dari besi di FeO ini adalah 2, besi 2, oksigen tambah ida oksida. Kemudian contoh lainnya misalkan Fe2O3, nama logamnya besi, dalam kurung biloks dari besi pada Fe2O3 ini adalah O itu -2 berarti totalnya 6, berarti Fe di sini +6 berarti Fe pada Fe2O3 ini adalah +3 berarti biloksnya adalah 3, besi 3 oksigen tambah ida berarti oksida. Kemudian contoh lainnya misalkan Cu2O, Cu itu tembaga, kemudian biloks dari tembaga pada Cu2O ini, O itu -2 berarti total -2, ini +2 berarti biloks Cu pada Cu2O ini adalah 1 berarti tembaga 1 oksida. Kemudian contoh lainnya CuO, itu Cu tembaga,
dalam kurung piloksnya Cu di Cu ini O itu 2 berarti plus 2 berarti 2 oksida, seperti itu. Untuk logam dengan 2 jenis pilok atau lebih, kita juga bisa menggunakan tata nama sebagai berikut, yaitu logam menggunakan nama Latin plus akhiran O atau akhiran I plus nama non logamnya dengan akhiran ida. Jadi untuk akhiran O ini untuk piloks rendah, untuk akhiran I ini untuk piloks tinggi. Contohnya FeO dan Fe2O3. Untuk logam besi itu nama latinnya adalah ferrum. Untuk FeO, O itu ini min 2, berarti ini plus 2. Kalau untuk yang piloks Fe pada Fe2O3 ini adalah plus 3. Berarti yang memiliki piloks lebih rendah itu Fe pada FeO, sedangkan yang piloksnya lebih tinggi itu Fe pada Fe2O3. Berarti ini namanya yang FeO ini, Fe itu nama latinnya ferrum, diakhiri dengan O, berarti ferro, karena non logamnya oksigen tambah ida oksida, ferro oksida. Berarti yang bawah itu Fe2O3 ini adalah ferri, karena piloksnya lebih tinggi, ferri oksida. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah senyawa yang tersusun atas non-logam dan non-logam. Untuk tata namanya sebagai berikut. Awalan dalam rupa angka dalam Yunani, kemudian nama non logamnya, kemudian awalan angka dalam Yunani, kemudian nama non logamnya diakhiri dengan ida. Awalan Yunani ini kalau satu itu berarti mono, kalau dua itu di, kalau tiga itu tri, kalau empat itu tetra, kalau lima itu penta, kalau 6 itu heksa, kalau 7 itu hepta, kalau 8 itu okta, kalau 9 itu nona, 10 deka. Untuk unsur pertama yang punya awalan 1, jadi unsur pertama yang
punya awalan satu atau mono, itu tidak perlu disebutkan. Kita bisa juga menggunakan tata nama sebagai berikut, yaitu nama non-logamnya, kemudian bilox dalam kurung bilox dalam Romawi. Kemudian nama non-logamnya diakhiri dengan ida. Contohnya, ya kan, NO, kemudian N2O5, kemudian N2O, N2O3. Non-logam yang pertama itu unsur nitrogen, kita tuliskan nitrogen. Bilox N pada NO di sini adalah 2, berarti nitrogen 2 oksida. Jadi kita tidak perlu mono D3 seperti itu. Kemudian yang N2O5 itu nitrogen bilox N pada N2O5 ini adalah 5, nitrogen 5 oksida. Kemudian N2O nitrogen bilox nitrogen pada N2O itu adalah 1, berarti nitrogen 1 oksida. Kemudian yang N2O3 itu nitrogen bilox N pada N2O3 ini adalah 3, berarti nitrogen 3 oksida. Untuk nitrogen 2 oksida ini kita juga bisa menamainya dengan aturan yang sebelumnya, yaitu nitrogen monoksida. Kemudian N2O5 itu N-nya 2, berarti di nitrogen. O-nya 5, berarti pentaoksida. Kemudian N2O nitrogen jumlahnya 2, berarti di nitrogen. O-nya 1, monoksida. Kemudian N2O3 itu di nitrogen trioksida. Seperti itu.